Terima kasih. Terima kasih. Tahu lagu ini, Saat Ku Hampiri Tahtamu, Robert Lea. Saat ku hampiri tahtamu, oh good. Di tempat baitmu yang suci. Tolong multimedianya bisa cari dan siapkan. Kemuliaan hadiratmu memenuhi tempat ini. Tahu lagu ini Bapak Ibu? Saat ku datang menyembahmu, kekudusan lingkupiku, seluruh umat sujud berteluh, seru menyerukan namamu. Kudus, 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 Tuhan Allahmu mulia. Seisi dunia sujud menyembah Engkau, Yesus anak domba yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia. Boleh belajar ya, saya lanjutkan. Baik, saya tidak bosan menekankan kita harus belajar mengenal Tuhan itu dalam berbagai dimensi. Kita nggak bisa mengenal Tuhan hanya satu dimensi. Oh, dia Bapa yang penuh kasih. Berhenti di situ. Doa Bapa kami itu sebuah perjalanan rohani, dimulai dari Bapa sampai kepada Raja. Doa ini diawali dengan sapaan kita kepada Bapa, tapi doa ini ditutup, diakhiri dengan penyembahan kepada Dia sebagai Raja. Jadi dari Bapa kepada Raja. Lu pribadinya kan sama tapi fungsi dan posisinya beda. Di tengahnya Tuhan dan Guru. Tiga bidang, tiga paradigma dimensi ini beda. Kata kuncinya datang kepada Bapa itu apa? Percaya. Kita boleh datang sama Bapa, pakaian compang-camping, anak bungsu, najis, kotor, berdosa, tidak punya apa-apa. Bapa memeluk kita. Bapa terima kita. Nah, ini biasanya yang terus suka dipegang. Itu betul, karena itu fondasi. Itu dasar. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Kita harus mengenal Dia sebagai Tuhan dan Guru. Yesus itu kita percaya sebagai firman Allah keluar dari Bapa. Firman jadi manusia. Kenapa Dia itu Allah? Karena kita itu anak Tuhan, anak Allah. Karena diadopsi. Katakan adopsi. Adam itu anak Allah karena dicipta. Yesus itu anak Allah karena diperanakkan. Keluar dari Bapa. Lah Dia sudah ada sejak kapan? Sejak bersama-sama dengan Allah.
di dalam Bapa. Karena Allah itu tidak bisa dipisahkan dengan firman-Nya. Amin. Pada mulanya adalah firman. Sama seperti pada mulanya adalah Allah. Sebetulnya nanti saya akan bicara lintas agama. Sebetulnya ada kesamaan antara Islam dengan kepercayaan Kristen. Satu Allah itu kekal, sama-sama percaya Allah kekal. Dan Allah itu menciptakan segala sesuatu melalui apa? Firman. Di Islam ada yang namanya kalimatullah, firman. Kun fayakun, sama. Tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa firman. Yang ketiga ini yang beda. Kalau kita bergurau ya kacek didik. Kalimatullah ini firman itu jadi buku. Namanya Al-Quran. Turun ke dunia. Makanya ada nusrul. Kita percaya firman itu jadi manusia. Tapi ada ide yang sama. Allah dan firman itu jadi satu. Kita nggak bisa cuma, oh Tuhan aku percaya. Tapi tanpa mau memahami firman-Nya. Tunggu dulu, satu lagi. Firman itu hakikatnya bukan peraturan. Itu bayangan. Nanti ya saya bagikan coba. Yesus itu coba buat tata cara apa? Kalau agama yang berdasarkan Taurat, semua ada tata caranya. Sembayangnya gimana, corone kayak apa, jam berapa ngadep mana. Yesus tidak pernah ngajari begitu. Dia mengikuti seluruh hukum Taurat, tapi yang dia ajarkan itu beda. Dia ajarkan doa Bapa kami. Itu bukan ritualnya, tapi hakikatnya. Yesus tidak pernah ngajari kalau doa itu duduk atau berdiri, merem atau melek, ngadep mana, jam piro, tidak ada. Jadi ini ilmu yang beda. Ini bukan ilmu peraturan. Ini ilmu hubungan. Ilmu kehidupan. Firman itu jalan. Bukan peraturan. Oh, ada aturannya. Tapi aturan itu sebagai akibat. Yusuf belum ada hukum Taurat, belum ada bukunya. Tidak ada tertulis jangan berzina. Yusuf belum ada Musa kan? Betul? Kenapa dia bisa menolak ajaan Tante Potifar untuk berzina? Karena firman ada dalam roh, dalam hatinya. Itu firman. Mau diberi judul apa, itu firman. Ini kok jadi ngomong begitu karena dipenuhi dengan persiapan ini. Saya tantang. Ada orang Kristen seminggu ke gereja 3 kali. Lumayan toh? Doa malam kaum muda hari Minggu 3 kali. Tidak pernah sen. Tapi sama bapak ibu kurang ajar. Orang ngajeni. Tapi lah lu gereja sergap. Sama orang Buddha. Kita nganggep ya Buddha ya sing bener Kristen itu ya kan gitu kira-kira. Orang Buddha. Tapi haus sama orang tuanya. Kira-kira yang diberkati yang mana? Ayo. Yang Buddha, bukan karena Buddha. Jangan salah ngerti. Karena itu hukumnya. Mau dilabeli agama apa? Itu hukum. Itu hukumnya Gusti Allah.
hormati orang tua. Mau ditulis di buku apa, itu hormat. Namanya banyu ya banyu. Mau di Amerika, di Australia, di Kamboja, di Indonesia, jenenge banyu. Amin. Ini kan dimereki Clio, Aqua. Aslinya ya banyu. Ono mereknya, gak ono mereknya ya banyu. Yesus ki banyune. Halo. Sang Firman. Gitu loh saudara. Jadi kita ini perlu beragama tapi ojo nemen-nemen. Bapak iki piye to pendeta kok ngajaki ojo nemen-nemen. Maksudnya itu ada. Ujungnya itu mengenal, dikenal Tuhan. Lalu dari Bapak jadi murid. Murid itu hormat, taat sama gurunya. Tuhan, ya saya ini panjang nanti kalau Tuhan sama Allah. Tuhan. Murid tuh ngefans sama gurunya. Tahu ngefans? Terus kepingin jadi seperti gurunya. Saya percaya Anda semua percaya Yesus. Tapi saya tantang, belum tentu Anda ngefans sama Yesus. Ayo. Sebab orang ngefans itu kepingin jadi seperti dia. Orang ngefans itu karena dia kagum, ketularan sedikit atau banyak. Loh, betul gak? Loh, orang yang ngefans sama Michael Jackson langsung belajar gini. Ya kan? Rambutnya, gayanya. Padahal gak perlu tiap minggu ketemu. Bisa nular itu. Hebat loh. Lah banyak orang diceritani Tuhan tiap minggu. Kok gak ketularan? Karena gak ngefans. Cuma minta tolong. Bukan murid. Padahal pesannya Tuhan apa? Murid. Murid itu belajar. Setelah itu baru bisa ketemu raja. Bukan ketemu, maksudnya memahami dia sebagai raja. Apa bedanya? Ketemu Bapak, ora perlu protokoler. Mas Gibran ketemu Pak Jokowi tengah malam sebagai anak. Nggak celana pendek, sandal jepit, boleh enggak? Boleh, nganake. Tapi kalau ada rapat wali kota se-Indonesia di Jakarta, Mas Gibran boleh enggak datang pakai sandal jepit, celana pendek? Pak, halo, boleh? Enggak boleh. Lu lah podo, oh enggak podo. Beliau sebagai presiden terikat protokoler negara. Tuh. Kenapa Esther datang kepada raja? Mungkin seminggu yang lalu sak kamar guyonan, mesra-mesraan toh. Wong dia permaisurinya. Kok dia berkata, puasa 3 hari, aku akan menghadap raja. Sekalipun tidak dia nak panggil aku. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kenapa? Karena dia tidak berhadapan sekedar raja, protokoler istana. Itu kalau dalam ilmu teologi, itulah eksegesi. Budayanya kayak apa. Kalau raja ditata, sedang memimpin rapat, ada orang tidak dipanggil berani datang. Itu langsung secara SOP dianggap bermaksud jahat. Radius sekian-sekian dekat, pedang luar. Maju lagi dibabat. Kecuali jalurnya khusus, tongkat di kemurahan diulurkan. Itu. Nah, Yesus, mari kita lihat dia sebagai guru kehidupan. Bentar. Wasti sama Esther itu dua-dua berdosa, punya kesalahan.
salahnya Wasti sama kesalahannya Esther itu apa bedanya? Besar mana? Wasti permaisuri yang sebelumnya, betul? Yang dipecat. Wasti itu diceluk ora teko. Lah Esther ora diceluk teko. Walian ya. Fatal mana? Fatal gak diceluk teko. Makanya terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Padahal yang ini maksudnya ndak jelek. Maksudnya elek lah pasti. Yang ini baik. Tapi tidak bisa melanggar protokoler. Nah ini urut terus. Orang ndak bisa nerima. Wong sing dosa kono kok sing dosa aku kok sing suruh mati nabine. Ndak bisa terima. Nggak bisa masuk. Tapi kalau ngerti ini kerajaan, namanya dosa nggak bisa dibayar dengan amal. Karena itu firman. Upah dosa, maut. Maut itu apa? Nyawa. Nyawa itu apa? Darah. Lah, darahnya orang berdosa, nyawanya orang berdosa tidak bisa ditebus dengan nyawanya manusia berdosa juga. Dosa ora iso nebus dosa. Kan gitu sih. Makanya binatang haram ditebus sama binatang bersih. Keledai ditebus domba. Baca itu Paskah, setelah Paskah Imamat. Jadi manusia dosa ditebus manusia bersih. Itu tatanan. Makanya Yesus itu tidak berbapa. Dan saya percaya juga dia tidak mewarisi sel telurnya Maria. Dia itu bayi tabung. Sehingga tidak mewarisi dosa. Bukan sekedar dia tidak berayah. Bukan. Itu ada urutannya. Ada totonannya. Cuma masalahnya teologi juga seringkali tidak bisa jawab, jadi kalah omongan. Makanya saya begitu passion membagikan tentang kingdom teologi, teologi kerajaan. Semuanya jadi jadi beralasan. Bahkan kenapa Bapa itu Allah itu Bapa Putra Roh Kudus. Karena dia untuk ketemu manusia itu tidak tiba-tiba. Ini Gusti Allah yang mau ketemu. Makanya ada Roh Kudus. Seperti listrik dari luar masuk. Dari luar. Listrik dari sumber itu tegangan tinggi. Masuk ke rumah harus ada apa itu namanya? Bukan trafo. Diturunkan 220. Lah kalau tegangan tinggi yang sumber langsung, ini lampu jebol semua. Duduk malah urip. Allah itu mengasihi kita. Amin. Tapi kalau kita dipeluk Bapa, kira-kira aduh enak atau mati? Mati. Idenya di situ. Karena tapi dia pengen meluk kita. Oke. Saya mulai saya ingin melihat Yesus sebagai guru. Sehingga kita ini mulai melihat prinsip-prinsip hidup. Tolong ditayangkan. Nah, saya bedah pencobaan pertama, lupakan dulu. Yesus puasa 40 hari dan dicobai oleh iblis. Betul? Saya kaget sebab pencobaan iblis itu bukan ngajak berbuat dosa. Mencurio, bunuh, bencio. Tidak. Iblis mengatakan kalau engkau anak Allah. Mana ya? Betul ya? Oh langsung. Kalau engkau anak Allah. Kalau engkau anak Allah apa? Perintahkan apa? Batu jadi roti. Saya petakan. Yesus melakukan kehendak Bapa. Ini bukan dugem berpuasa. Sudah melakukan kehendak Bapa, sudah selesai, lapar, betul? Haus.
Tapi di sana tidak ada Pizza Hut, tidak ada garang asem. Garang asem ya. Tidak ada McDonald, KFC. Tidak ada nasi goreng duk-duk kalau Surabaya. Dia punya kebutuhan. Dan Tuhan karena sudah puasa penuh Roh Kudus, punya kesaktian. Dia bisa buat batu jadi roti. Yang iblis mau tawarkan bukan berbuat jahat. Ini mengejutkan saya. Iblis itu tipu dayanya itu hebat. Apa idenya? Kamu punya kebutuhan. Betul? Kebutuhan. Kebutuhan itu karena kamu punya butuh, kamu boleh melakukan apa saja. Karena kau butuh. Kau butuh mangan no. Mangane rano. Ya dadekno batu jadi roti. Yesus menjawab, manusia tidak hidup hanya oleh roti saja. Tetapi dari setiap firman. Mana? Oh ono. Yang keluar dari mulut. Ini keluar dari mulut Allah. Saya bertahun-tahun baca tapi tiba-tiba dapat konsepnya. Manusia sejati. Ingat, Yesus tidak hanya datang untuk membawa pengampunan. Yesus datang membawa kehidupan. Yesus datang ngajari kita jadi manusia sejati. Bukan jantan dan betina, tapi pria dan wanita. Dan itu butuh proses. Bukan hidup seperti binatang, anjing, kucing, pitik. Pitik, jago ketemu babon, ketemu di jalan, kepingin kawin-kawin. Itu pitik, saudara. Ya toh? Manusia tidak hidup seperti itu. Karena dia adalah makhluk roh yang punya jiwa dalam tubuh jasmani. Dia diciptakan aslinya itu ilahi. Bukan cuma baik. Injil itu tujuannya bukan jadikan kita orang baik semata. Injil bukan jadikan kita berhenti diampuni, ditolong, diselamatkan. Lupa orang diselamatkan malaikat bersorak. Amin. Betul. Ini Brother Sena baru punya bayi pas hari Valentine dan pemilu katanya. Pasti disambut dengan sukacita. Tetapi semua orang tua di sini yang punya anak, apa yang penting anak itu lahir, mari lahir, urip, sehat, tapi ra pernah gede. Bayi terus. Mau? Enggak ada yang mau. Itu baru Anda dan saya. Lah kok kita ini merumuskan cintanya Tuhan, pokok selamat, pokok tak tolong. Lu enggak fair dong. Wong cintamu aja ora cuma anakmu itu sehat, lucu. Sehat kentot, tapi ra pernah gede, ra pernah sekolah. Oh, bukan. Orang tua bukan dijauhkan dari kita. Tidak ada. Betul? Kalau ada dia nangis. Setuju? Tetap cinta. Cinta. Kalau ada anak nanti 3 tahun, papa, mama, ibu, senang. Kalau 20 tahun kemudian, papa, mama, nangis kita. Betul? Nangis kita. Pernah mikir gak itu? Hadiah apa yang kita bisa berikan kepada Bapa?
Oh, mengucap syukur, itu ya. Tapi nggak cuma mengucap syukur. Oh, terima kasih Bapak, sekolah mau, dididik mau. Terima kasih Bapak. Kalau Anda punya anak seperti itu, seneng nggak? Nggak puas. Sekolah anak. Kenapa anak konglomerat harus sekolah? Kalau orang biasa, kenapa sekolah? Bondo urip. Pak ora iso kerja piye? Anak konglomerat perlu megawe enggak? Perlu kerja enggak kalau untuk hidup, makan, minum? 20 turunan enggak habis kok, gitu. Mau makan apa? Capcay goreng. Apa? Hotel bintang 5. Tidur hotel bintang 5 sebulan berapa? Paling 45 juta. 50 juta. Lah kalau orang lo punya 100 miliar aja, 100 miliar aja, bungane itu lo 0,5% piro? 500 juta orang kerja itu. Lah kenapa anaknya konglomerat kok harus kerja, harus sekolah, apa gitu? Karena untuk disiapkan mewarisi. Amin. Siapa yang mengasihi Tuhan? Ya. Kalau mengasihi, pingin ngasih hadiah enggak? Apa salah satu hadiah yang Bapak suka? Kita mau diproses menjadi dewasa. Seneng hatinya Tuhan. Kenapa? Dia konglomerat, segala konglomerat. Dia mewarisi, mau kepingin. Tapi kalau bayi tidak bisa. Bukan dibuang, tidak bisa. Nah, dia ngajari jadi manusia sejati itu apa? Manusia tidak digerakkan hanya oleh kebutuhan, tetapi harus digerakkan oleh kebenaran. Adalah nilai-nilai, adalah jalan kehidupan. Makanya puasa itu apa? Latihan. Lapar, makan. Enggak. Karena saya puasa, gitu ya. Itu prinsip. Enggak cuma lapar makan. Tidak. Mungkin Pak Dono yang pernah sharing sama saya lupa. Kata pepatah Jawa, beneri kalah karo butuh. Halo? Amsal pasal berapa itu? 29 berkata, jangan buat aku miskin, nanti aku mencuri. Jangan buat aku kaya, nanti aku sombong. Itu benar enggak? Benar buat manusia biasa. Pernah dengar cerita? Sebuah keluarga anak gadisnya dijual, atau anak gadis menjual diri. Opo-opa. Kenapa kok gitu? Kami butuh uang. Butuh hidup. Tuhan tidak marah melihat orang seperti itu. Tapi itu tetap dosa. Lah siapa yang bisa hidup? Butuh itu, atau saya balik, kebenaran itu di atas butuh. Manusia roh. Orang yang sudah belajar hidup dalam roh. Kenapa ada martir? Orang martir itu loh, kepingin selamat enggak? Kepingin hidup enggak? Kepingin. Lah disuruh mau milih mati atau hidup? Milih hidup. Enggak ada orang milih mati. Tapi kenapa mereka rela mati? Karena mereka lebih memilih setia daripada jadi pengkhianat. Itu idenya. Mereka butuh selamat, tapi mereka tidak menaruh keselamatan dan menjadi pengkhianat. Itu yang diajarkan sang guru. Nah, Anda dan saya harus belajar sedikit demi sedikit. Tidak hidup hanya karena kebutuhan. Lah terus saya petakan. Lah kalau berita Injil itu terus bicara kebutuhan. Dan itu tidak salah. Tunggu dulu. Loh tidak boleh Pak.
Tuhan itu peduli dengan kebutuhan kita. Katakan amin. Jangan takut, jangan khawatir apa yang kau pakai, apa yang kau makan, apa yang kau minum. Aku peduli. Aku mengasihimu. Tetapi kalau Injil yang aku beritakan, kamu engkau terima hanya sebagai sumber memenuhi kebutuhan. Kita tidak pernah menemukan hakikat tujuan Injil. Tuhan, sekolah anakku Tuhan. Tuhan, terus tiap hari itu. Kita tidak pernah mengenal jalan Tuhan. Anda kaget? Saya tantang berapa banyak orang jalani hidup Kristen seperti itu. Makanya Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kita harus berlatih value, nilai kehidupan, keadilan, kesetiaan, belas kasihan. Itu enggak datang tiba-tiba. Anda harus latih sedikit demi sedikit. Permisi, saya salut dengan keputusan ayah saya. Waktu ibu saya meninggal, saya kebetulan datang ke Madiun, waktu itu belum saya bawa ke Surabaya. Terus ayah saya ngomong, Guan, kalau papa menikah lagi bagaimana? Saya diam. Kalau saya, Pak, saya tidak punya hak untuk melarang papa menikah lagi. Itu adalah haknya papa, itu kebahagiaannya papa. Tetapi Tacik, Cicik itu lagi punya masalah dalam keluarga. Kalau papa menikah, dia akan lihat mama sudah meninggal, sepertinya dalam hatinya dia, sepertinya papa meninggalkan dia juga. Dan dia butuh. Kalau saya enggak apa-apa, Pak. Papa saya diem. Terus ngomong gini, baik Guan, papa putuskan, papa enggak menikah lagi. Itu prinsip. Dia memilih, bukan sekedar oleh dah. Loh, papa saya berhak enggak menikah lagi. Saya enggak anti orang menikah lagi loh ya. Jangan kalau pasangannya meninggal, itu haknya. Tetapi dalam satu keadaan, belum tentu pas. Saya juga salut dengan satu full timernya Betani Salatiga. Istrinya meninggal, dia enggak menikah lagi. Saya tanya, Pak, Bapak kok enggak menikah lagi, kenapa? Alasannya tuh bagus. Kalau anakku waktu istriku meninggal kecelakaan, itu baru umurnya 7 tahun atau 8 tahun atau berapa. Dia belum tentu bisa menerima ibu yang baru. Ibunya belum tentu bisa cocok dengan anakku ini. Jadi nanti bisa saja terjadi konflik. Lain kalau anakku itu, istri saya meninggal, anakku itu masih bayi. Jadi kan enggak tahu. Betul. Atau dia sudah dewasa. Oh gitu ya Pak. Saya seperti tell me. Ya. Betul juga saya bilang. Jadi dia memilih bukan yang sekedar butuh atau apa. Dia memilih sebuah nilai kebenaran. Amin. Tolong ini satu kasus, Anda tidak harus seperti itu. Tiap orang berbeda. Dan falsafat Jawa ini cocok. Ngono ya ngono nanging ojo ngono. Lah itu.
Itu diterjemahkan bahasa Indonesia, Inggris enggak bisa. Tidak. Nah, Alkitab ada. Segala sesuatu halal bagiku, betul? Tapi tidak semua berguna. Itulah kebenaran. Kalau cuma halal haram tok, kita hanya beragama. Belum jadi manusia yang rohani. Indonesia kalau urusan agama, wah gedu, ya toh? Besok aja Waisak, nanti Idul Adha, Ramadan, Paskah, Natal, wis libure oke. Jatahe oke. Tapi urusan moral belum separuhnya orang Jepang. Belum seperempatnya. Orang Jepang itu luar biasa. Tsunami, supermarket jebol, ya toh. Ini real. Nggak ada yang nyolong. Amerika, New Orleans, bendungan jebol, masih jarah. Indonesia, jangan ditanya. Duh, betul nggak? Orang Jepang nggak pernah sembahyang. Kita ini terlalu memuja agama. Jadi Tuhan bisa cemburu, kowe iki nyembah aku apa nyembah agamamu? Kristen, waduh lagi Pentakosta, Protestan, itu sarana semua. Yesus itu guru. Jangan hanya berhenti juru selamat. Dia juru selamat. Bapak enggak butuh minta tolong Tuhan. Oh butuh. Yang saya masuk, jangan hanya begitu. Amin. Kebenaran harus di atas kebutuhan. Jadi manusia rohani lagi kekurangan tidak nyolong. Gitu loh saudara. Berseru sama Tuhan. Disakiti tidak bales. Jadi tidak hidup hanya perasaan, kebutuhan. Tapi belajar digerakkan oleh kebenaran. Kebenaran bukan peraturan, roh dan kehidupan. Nilai-nilai, keadilan, kesetiaan, belas kasihan. Ini baru permulaan, sudah 8:30. Yang kedua saya mau kebagikan berkat kehidupan. Salah satu adalah tidak kekurangan. Tapi yang itu saya percaya sudah sering dengar. Saya mau ngomong yang lain. Yang selebihnya. Yang pertama adalah berkat kesehatan. Saya bersyukur punya bapak rohani yang mengajarkan saya kesehatan ilahi. Saya menghormati orang yang sakit. Saya pun beberapa kali sakit. Tapi puji Tuhan saya disembuhkan. Saya bersaksi tadi pemimpin pujiannya bilang, Allah kita ini Jehovah Rafa. Amin. Penyembuh. Lihat ya. Waktu orang Israel keluar 2 juta. Itu kan budak toh. Budak kan makannya gizinya pasti ya cukupnya. Ya toh. Nasi bungkus lah gitu ya. Budak mungkin kurang. Pasti ada yang asma, jantungan, ya toh. Lah gimana malam itu keluar jalan? Lu jalannya enggak tanggung-tanggung loh. Betul? Lah jantungan lah. Tidak ada tertulis ada yang enggak kuat. Saya tafsirkan tidak ada di secara ini. Saya tafsirkan mereka makan perjamuan Paskah, roti tidak beragi sayur pahit. Mereka mengalami kesembuhan massal. Jehovah Rafa. Anda lihat kalau KKR, bahkan orang muslim itu banyak yang sembuh. Pastor Amdi Simon,
sampai disuruh mandek. Ya. Tapi ya gila itu. Teolog loh. Oh itu perdukunan. Loh ya apa sih? ...40 tahun. Ini buka Alkitab. Orang Israel. Dia bilang, Tuhan, bajumu gak rusak, kasutmu gak rusak. Tubuhmu gak rusak. Israel 40 tahun. Tidak ada dokter. Tidak ada yang sakit. Saya bilang gila ini. Saya belajar Alkitab. Saya tidak katakan orang sakit itu dosa loh. Salah satu. Dosa itu artinya semua yang dosa dalam arti yang lebih filosofi. Keluar dari desain. Saya tertantang dengan klip video. Kenapa gajah, macan, sapi gak pernah pilek? Gak pernah flu. Sebab dia makannya makan alam, suket, daging langsung. Lah kita makanannya pizza, hamburger. Jadi makanannya aja sudah artifisial. Jadi sel kita ini nggak sebagus. Jadi itulah perlunya suplemen untuk mengimbangi. Orang dulu olahraga terus. Saya lihat di Alkitab semua tokoh iman. Ayo kita buka Alkitab. Matinya cuma 3 kecuali Elisa. Elisa itu urapannya kenceng. Tapi kok matinya sakit? Mungkin suka ngamuk, saudara. Ngamuan. Raja aja takut. Kok tahu Pak? Loh dia tuh diolok-olok anak kecil. Tak botak. Dia belum ada teknologi rambut baru ya Pak ya. Minta izin Pak Roni. Kok ngebannya ke situ. Elisa kalah sama Pak Roni, sabar. Dia mau tak botak, dikutuk, beruang, dicapik-capik. Saya tuh terus terang sampai hari ini baca, kia apa tuh ya Nabi kia. Bocah ngomong ngono, matinya sakit. Darah tinggi mungkin. Tapi urapannya kenceng, tulangnya aja bisa nyembuhkan. Dewi loro. Tapi lainnya, lihat. Semua mati tua, mati martir atau rapture. Loh, ayo buka Alkitab. Semua tokoh iman, saya lihat gambar. Smith Wigglesworth. Umur 87, dia pernah sakit batu kemih atau apa. Dia tetap anduk, akhirnya waktu dia kencing keluar batunya, sembuh. Umur 87 dia mati. Dia salaman sama jemaat. Kelutak. Dokter tidak menemukan tanda-tanda penyakit apapun. Dia punya kesehatan sempurna. Mulai dirubah pola pikir. Opo loro Pak, Bu? Yus wayah yus tuwek Pak. No. Tua mungkin menjadi lemah. Tapi tidak harus sakit. Katakan amin. Karena Allah kita itu punya spesifik namanya Jehovah Rafa. Mari kita belajar. Salah satu di Mara ada pahit. Air itu pahit. Salah satu yang bikin orang sakit apa? Pahit. Kita harus menjaga energi gelombang yang positif. Saya baru ngomong-ngomong, istri saya tanya, apa itu gelombang ya? Saya suka lihat-lihat, baca-baca. Dunia itu sudah mulai melirik yang namanya frekuensi yang menyembuhkan. Saya anaknya dokter, saya tidak anti dokter. Tapi saya harus kata, di balik dunia medis ada big business namanya farmasi. Orang itu butuh 3 dikasih 10. Sebetulnya kesehatan itu
sebetulnya bagaimana mengenergize tubuh kita. Apa itu vaksin? Vaksin itu bukan obat. Vaksin itu membuka apotek yang ada dalam tubuh kita. Kunci dibuka supaya antibodi kita yang di dalam kita keluar. Bukan vaksin itu ngasih antibodi. Vaksin itu cara mengeluarkan yang ada. Saya rubah. Yang sudah ada, yang Tuhan beri di dalam tubuh kita. Betul enggak? Tapi tidur, diaktifkan. Itu idenya. Sebetulnya ternyata apotek itu sudah ada di dalam tubuh kita. Ini saya tidak promosi, saya ini ngantongi kartu magnetik, ini mengeluarkan elektron. Kalau tidak percaya nanti saya cobakan. Sebelum pegang nanti Anda akan lebih kuat. Dengan elektron radikal bebas itu dianulir. Ini di luar produk. Teman saya cerita ada orang kena sakit kanker, diajak ke air terjun berkali-kali. Sebulan kemudian cek dokter, waras. Kenapa? Air terjun itu kalau jatuh, itu elektronnya keluar. Dan dia menetralisir radikal bebas plus masuk ke mitokondrianya sel. Mitokondria itu gensetnya. Jadi selnya jadi baterai itu full charge. Jadi dia punya kekuatan untuk melawan kanker. Makanya wong topo zaman biyen cedeke air terjun, orang mangan tapi dapat energi elektron. Itu idenya. Kenapa ini ramesan saya? Kenapa sebelum air bah manusia umurnya 700, 600? Karena udaranya tidak ada radikal bebas. Jadi tidak ada kerusakan tubuh, sel. Itu semua energi. Saya lihat ada di klip video, saya lupa di mana. Itu air kotor di frekuensi, itu kotoran sama airnya pisah. Jadi bening, Mbak. Ditunjukkan orang mulai menyelidiki frekuensi tertentu, bakteri virus mati. Terus frekuensi tertentu, kanker mati. Terus saya langsung masuk ke Alkitab. Itu sudah. Kalau kita masuk dalam frekuensi Roh Kudus, ruang kudus, apalagi Maha Kudus, saya percaya bisa bablas anginnya penyakitnya. Itu logikanya. Saya masih ingat waktu kena COVID, nyembah, tenggelam dalam hadiratnya. Saya dikasih sepotong hati Tuhan. Saya nangis jiwa-jiwa. Saya tenggelam dalam hati. Sampai saya tidur. Saya bangun. Loh kok lemes hilang ya? Saya lari ke kamar istri saya. Rasanya aku waras sih. Itu saya rebu di jam. Minggu saya tes antigen. Negatif. Senin PCR. Enggak boleh cuma negatif. Selasa saya masuk persekutuan lagi. Loh jari COVID. Wis waras tak? Ada energi, ada frekuensi the presence of God. Saya mengaku bisa pilek tuh biasanya lagi kepikiran, lagi stres. Nah itu antibodi turun. Ngamuk itu langsung 30% turun. Loh, ini ilmiah. Jadi Anda harus menjaga dalam frekuensi yang selaras dengan surga. Belas kasihan, legowo, percaya, mengucap syukur. Amin. Itu frekuensi-frekuensi yang Anda terhubung. Mari kita belajar. Pak gak loro terus mati nih piye? Ya mati ae wis wayahe. Lalak ngageti, Pak. Lebih baik ngageti daripada ngerepoti. Betul ya? Umur di tangan Tuhan, tapi kesehatan itu ada tatanannya. Jehovah Rafa.
Yang kedua, berkat nama baik. Saya tidak bicara reputasi. Saya bicara ini loh. Ini kenangan orang benar mendatangkan berkat nama orang fasik busuk. Nama baik lebih berharga dari kekayaan besar. Tapi saya tidak ingin melihat dalam persoalan, oh jenengku apik, bukan. Saya mau mengajak Anda dalam peta ini. Usianya Musa itu berapa? 120 tahun dibagi 40 tahun jadi pangeran. Ceritaku, my story, suksesku. 40 tahun kedua tidak punya cerita. Tiap hari cuma angon kambing domba mbek. Bangnya pangeran S3 mimpin perusahaan. Mbek kambing. Tapi 40 tahun ketiga bukan no story, bukan tidak punya cerita, bukan ceritaku, tapi ceritanya Tuhan. Ketika Anda mengundang ceritanya Tuhan, maka namamu ikut dikenang. Karena ada Tuhan di dalam perjalanan hidup. Kalau Musa jadi pangeran di sini sampai mati, maka kuburannya di piramid dari Fir'aun itu, ya toh, mumi. Dan namanya tidak pernah ditulis dalam buku yang dicetak jutaan, namanya Alkitab. Toh. Hidup sekali jangan tidak punya cerita. Kenapa Dorcas ditangisi? Orang hebat? Tidak. Kisah Rasul. Pak Petrus, Rasul Petrus didatangi jemaat. Pak Petrus, Pendeta Petrus tolong doakan satu ibu jemaat. Siapa namanya? Dorcas Pak, lagi sakit. Ya aku tak siap-siap ganti pakaian. Tiba-tiba mau berangkat Petrusnya, ada yang lari. Ibu Dorcas sudah meninggal. Ini ada pungin 3-4 orang, ini imajinasi saya tidak ada. Hah? Bu Priscilla ya? Priscilla, Dorcas Priscilla itu nama Yunani sama nama. Sudah meninggal. Hah? Nangis semua. Petrusnya bingung. Kenapa nangis? Duduk dulurmu. Iya Pak, itu orang baik Pak. Dulu anak saya enggak punya seragam, saya enggak punya uang. Dia akan menjahit. Dia ngekei seragam. Aku yuk diwangi, aku digini. Dorcas sudah membuat cerita, bukan cerita tentang dia. Tapi hati Tuhan yang disalurkan. Dan itu lebih dari kekayaan. Firman Tuhan lo yang ngomong. Betul? Saya pernah ngomong sama anak-anak muda baru ini. Dan survei, saya punya teman yang jadi konglomerat. Dia mau wawancarai. Hari ini, mau agama apapun, semua yang masuk dalam pikiran anak muda itu cuma satu. Ya apa carane sugih? Betul atau betul? Aku pengen sugih. Sugih itu tidak salah. Baik. Loh. Tapi jadi kaya itu tidak boleh yang paling utama. Amin. Amin. Ingat berhala terakhir di akhir zaman apa? Uang. Mamon. Setan tidak bisa memberi gini. Datanglah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan. Tapi ada satu saingan Tuhan yang bisa buat mirip-mirip seperti itu. Uang. Coba ndas ngeluh oleh uang 1 miliar transfer. 1 miliar. Langsung damai sejahtera. Ngeluh hilang saudara. Saingannya Tuhan itu bukan setan. Setan gak ada apa-apanya. Saingannya Tuhan itu mamon. Dan kita harus belajar. Dikit demi sedikit. Makanya jangan bilang, oh perpuluhan enggak ada di perjanjian baru. Ya saya percaya itu bukan peraturan, kalau enggak Tuhan ngamuk. Tapi ya perpuluhannya orang, jangan ngomong seluruh hidupku kuserahkan padamu. Ya toh? Kita harus belajar. Amin. Oke. Yang ketiga ini keren. Nama baru.
Ini hanya orang-orang yang masuk perjanjian. Nama itu di Yeskiel, di Wahyu ada huruf tanda T. Pernah baca? Itu bukan T, to. To itu covenant. Jangan sentuh orang yang punya tanda T di dahinya. Anda tidak perlu bikin garis tato. Ini secara roh. Kenapa Abram jadi Abrah? Ada kata Yahweh di sana. Yah. Karena itulah perjanjian. Ketika Tamim dinikahi Sena, maka dia disebut Busena. Namanya suaminya masuk dalam hidupnya. Itu covenant. Orang Israel yang putar-putar 40 tahun itu tidak kehilangan pengampunan. Tuhan sendiri bicara, aku tidak kehilangan pemeliharaan. Yang mereka hilang adalah perjanjian. Sehingga mereka tidak pernah dapat warisan. Mereka cuma dapat angpo. Abram punya 8 anak, semua dikasih angpo. Tapi warisannya hanya diberikan kepada Ishak, anak perjanjian. Anda mau jadi anak angpo atau anak perjanjian? Pilihan di tangan kita. Banyak anak Tuhan itu anak angpo. Karena untuk masuk perjanjian, Anda harus merela menyerahkan tubuhmu dan hidupmu kepada Dia. Namanya Tuhan masuk, maka singgarai awakmu ketemu aku. Abimelek berani mau ngambil Sarah. Tuhan datang di mimpinya. Kamu berani nyentuh wanita itu, perempuan itu, tak bunuh kamu. Padahal ini raja yang punya uang kedudukan. Yakub jadi apa? Israel. Satu lagi, bagus. Yosua. Yosua itu namanya siapa? Ternyata Yosua itu namanya Hosea. Kalau nama itu buat orang Jawa, orang Chinese, orang Ibrani itu punya makna. Kalau sekarang namamu apa? Yeni. Apa? Apik bintang film Ayu itu loh, Yeni. Sebetulnya nama itu nama baptis. Itu artinya itu. Lah, kenapa Pak Chuyonggi itu dulu namanya Paul Chuyonggi dari David Chuyonggi. Masih ingat? Saya itu lebih pendeta ini. Paul ya Paul ganti David, Daud bareng. Tapi sekarang saya baru ngerti. Itu profetik. Itu menggambarkan DNA rohani Anda. Saya itu enggak punya nama baptis. Tolong nanti kalau ditayangkan tambah ono ya. Joshua Guana Tanjung. Saya kalau kenalkan orang baru namanya Joshua. Bukan sok, oh nama keren, nama artis gitu. Bukan begitu. Saya khotbah di Mojokerto. Saya dengar suara. Namamu Joshua. Sampai enggak saya. Hah? Saya ramesi apa ya? Bicara tanah perjanjian. Oh iya, saya concern di situ. Kalau Musa keluar dari Mesir. Saya simpan tapi saya enggak pakai. Saya dengar dalam hati saya. Dikasih nama kok enggak dipakai. Saya kenal satu manusia ajaib namanya Ibu Elizabeth Philip. Saya sampai hari ini namanya siapa lali aku. Yang dikenal Elis. Itu nama baptis. Dan dia cerita. Dia itu kalau dihitung pajak sudah apes, sudah habis. Utang gak pernah terikat kuasa gelap. Tapi hidupnya dirubah, dia pakai nama baru. Nama itu dalam falsafat Jawa, Chinese maupun Ibrani. Identitas, karakter, nasib. Hosea itu apa? Kalau jeneng Jawa diterjemah Hosea itu apa? Selamat. Tapi dia jadi Yosua. Selamatku bukan perkara primbonku. Tapi karena Yahweh, Yosua. Dan dia menjadi manusia luar biasa. Amin.
Yang belum punya nama baptis sekarang mulai doa. Tuhan, namaku sopo? Karakterku apa? Karakter rohani panggilan. Daud anaknya Batseba yang kedua namanya siapa? Salomo. Mana ini? Mana? Oh, enggak ada. Enggak ada. Tetapi Tuhan sendiri memberi nama apa? Jedediah. Betul? Itu ada orang dikasih nama sama Tuhan sendiri. Tapi Alkitab mencatat Daud tidak pernah pakai nama itu. Tetap namanya, katanya salah satu hamba Tuhan, makanya bojone 700, gondeke 300. Coba pakai nama Jedediah, mungkin bojone cuma 1. Ya, itu cuma berandai, tapi karakternya enggak keluar. Yang keempat, berkat istri yang bijak. Istri yang cakap siapa yang ia lebih berharga daripada permata. Ia berbuat baik kepada suaminya. Suaminya tidak pernah kekurangan, mendoakan dan sebagainya. Saya waktu anak saya menikah, dia terharu, bukan dia. Ada satu pengunjung itu terharu, memuji saya. Saya betul-betul enggak mau nerima kreditnya. Pak, anaknya bapak itu cek bilang terima kasih, gini kok apik men ya Pak ya. Wah, bapak yang mendidik. Saya bilang, Bu, saya harus mengakui saya bukan bapak yang terlalu baik. Saya dulu angkatan 5, angkatan 45. Wah. Tapi puji Tuhan saya punya istri yang ngajari anak saya sekolah, ngelesi. Saya cuma taunya tumpang tangan. Tapi puji Tuhan anak saya sekolah semuanya lancar di tengah kekurangan saya. Nah, Alkitab menulis, nah gini. Zaman Pentakosta masih ada ibu yang tekun doa malam. Masih ingat? Suaminya enggak pernah nongol. Ya. Ada tuh cerita begitu? Sudah bertahun-tahun enggak pernah nongol. Suaminya masih belum ke gereja, suka rokokan, mungkin dugem, tapi ibu ini tekun berdoa. Jadi, kalau perempuan baik dapat suami orang bebal, orang fasik, tetap baik, katakan amin. Walaupun berurai air. Abigail, wanita bijak, bojone siapa? Nabal, orang bebal, tapi tetap bijak. Tetapi Alkitab mengatakan, saya cerita, kalau ini Surabaya, ada orang kaya namanya Ahab. Biasa orang kaya punya rumah, punya duit, sebelahnya dibeli. Ini enggak nyindir Pak Roni lagi. Dibeli. Nah, Ahab itu bagus. Saya itu ya kepingin beli rumah sebelah saya. Tapi ya gede ya, mahal. Belum mampu. Ini ada kebun. Waduh, datang. Kok tanahmu jualan ke aku. Biar pemiliknya siapa namanya? Nabot. Gak tadol. Pulang kepikiran. Aku pengen loh. Dia denger istrinya. Siapa istrinya? Isabel. Oh, Isabel ya. Ngapain Pak? Itu loh Ma, aku pengen tanah di situ. Kan api itu disembung tadi kebun taman ya ta? Good idea. Nah terus gak mau jual Pak, Ma. Kira-kira goblok kamu. Kamu kan rojo toh. Sini kasihkan aku. Tak aturnya. Wah, keren ya. Diatur, difitnah, Nabot dirajam. Ahab kayak kebo dicokok. Dan Alkitab mengatakan tidak ada raja yang fasik seperti Ahab karena menjual dirinya kepada istrinya. Suami mesti mengasihi istri.
Tetapi suami tidak boleh takut sama istri. Serius. Karena suami adalah pemimpin. Dosa suami itu seringkali tidak mengasihi istri. Dosa istri kecenderungan tidak menghormati suami. Makanya Tuhan tidak bilang kasihlah suami, hormati suamimu. Alkitab tidak mengatakan hormati istrimu, kasihlah istrimu. Cerita belum selesai. Ahab itu raja Israel, raja Yehudanya siapa? Yosafat. Itu bukan pendeta tetapi diaken, penatua, bisnismen yang melayani kalau hari ini. Tapi koncoan sama Ahab. Perang bareng. Mati Yosafat. Pulang mati. Terus harus diganti toh. Siapa yang ganti? Anak sulungnya. Siapa? Yoram. Apa yang dilakukan? 8 saudaranya yang lain. Adiknya dibunuh semua. Alkitab mengatakan karena yang menjadi istrinya anak Ahab, artinya anak Isabel. Jadi Alkitab mengajarkan perempuan baik nikah sama laki fasik tetap baik. Tapi pria baik dapat istri jahat jadi jahat. Alkitab ini luar biasa. Tapi ya tidak mutlak. Ayub tetap baik. Istrinya jahat. Siapa yang punya anak laki belum nikah? Anda harus doa. Tuhan kasih aku mantu yang baik. Loh, ini tenan saudara. Saya tidak begini loh. Saya ini doa. Anak saya jenggo semua soalnya. Dididik bojone jahat. Saya melihat mata-mata yang menerawang. Kita ini bener Pak. Jadi hebat mana? Laki atau perempuan? Lebih hebat perempuan. Merubah pria baik jadi jahat. Mungkin juga merubah pria jahat jadi baik ya. Amin. Yang kelima berkat keturunan. Langsung aja. Berkat kesulungan sama keturunan itu beda. Makanya sebenarnya Yakub tidak harus membohongi ayahnya dan cheating kesulungan dari Esau. Coba kita lihat. Anak Yakub itu 12 plus 1 yang perempuan. Yang mendapat hak sulung siapa? Yusuf, betul? Tetapi Taurat itu diturunkan melalui siapa? Musa. Musa itu suku apa? Lewi. Daud suku apa? Yehuda. Jadi yang dapat berkat keturunan siapa? Yehuda dan Lewi. Hana, dia doa, dibully. Hana itu orang biasa, tapi dapat anak namanya Samuel. Berkat keturunan. Saya melihat ada orang, kok biasa, gak pinter, biasa, ya gak bodoh. Mama ya biasa, anak yang bisa pinter ya. Pernah ketemu gak? Aneh ya. Ada sebaliknya, bapaknya pinter, mamanya pinter. Loh kok anak, ini bukan anak tonggo loh. Kok biasa ya? Dan seterusnya. Mintalah berkat keturunan. Oh, anak saya enggak gitu. Gak kena anaknya, kena putu nih, bisa begitu. Berkat keturunan. Yang keenam, berkat mengenal dan dikenal Tuhan. Kasih karunia. Tidak semua orang sukses mengenal Tuhan. Raja-raja yang diberkati belum tentu mengenal Tuhan. Tetapi Musa, dia mengenal Tuhan seperti sahabat. Itu blessing. Tuhan itu bukan hanya penolong. Tuhan itu harta.
jangan sampai kehilangan. Bukan soal dihukum. Bukan soal tidak selamat. Engkau boleh dikenal Tuhan. Jangan kau tukar dengan apapun. Jangan kau jual 30 keping perak. Apa bedanya Saul dengan Daud? Saul menganggap posisinya segalanya. Apa yang kau anggap harta, itu yang kita kejar. Kenapa Daud rela melepas? Justru tidak pernah kehilangan kerajaannya. Karena dia sudah siap melepas dan kehilangan kerajaannya. Tetapi dia bilang, jangan ambil hadiratmu dalam hidupku. Dan Musa punya permintaan yang sama. Tuhan, tunjukkan hadiratmu. Bimbing kami. Aku mau jalan dalam hadiratmu. Kehadiranmu itu segalanya. Tadi saya nyeletuk sama Pak Roni. Saya kepingin seminar tentang worship. Saya sama Pak Doni beberapa kali ngadakan seminar worship. Bukan hanya ngajar, tapi ngajak nyembah dan sebagainya. Ini kebutuhan. Tim musik PW-nya itu mesti kuat. Karena dia seperti orang Lewi yang ngangkat. Apalagi kalau jemaat sudah punya urapan imam. Kita nyanyi sama-sama. Nyembah. Kiranya Tuhan memberkati. Hari ini saya tidak khotbah. Saya cuma ngomong-ngomong sharing aja. Jangan hidup dari kebutuhan semata. Tapi Tuhan peduli dengan kebutuhan. Jangan khawatir. Tuhan tidak meremehkan kebutuhan. Tapi adalah salah kalau kita hanya datang sama Tuhan tiap kali hanya soal kebutuhan. Yang kedua, rindukan berkat kehidupan selain berkat keuangan. Tuhan, aku mau hidup sehat supaya aku bisa melayani-Mu, supaya aku boleh menyembah-Mu. Aku mau cerita-Mu ada dalam hidupku. Aku mau nama-Mu ada dalam. Berikan aku keluarga yang rukun. Amin. Bolehlah aku mengenal Kau dan dikenal Kau.